yang hadir selalu istiqamah di majlis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, majlis masjid Jami'at Taufiq. Semoga semua orang tua kita selalu panjang umur, sehat afiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus orang tua kita Bapak Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, semoga beliau panjang umur, sehat afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak DKM kita Bapak Haji Wadih ini, kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat. Semuanya jamaah masjid Jami'at Taufiq senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ta'zim, salam cinta, salam sayang untuk tim hadrah yang senantiasa istiqamah di dalam rangka mensyiarkan majlis-majlis yang mulia, di dalam rangka menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang duduk, yang belajar, yang mengajar, yang menyimak, yang mendengarkan, yang membantu lancarnya jalannya majlis ini, insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan riwayat singkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita buka pengajian kita pada maghrib dengan pembacaan Yasin, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah kita syiarkan dengan pembacaan riwayat singkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rawi As-Durar. Kemudian kita sempurnakan dengan taklim kita pada malam hari ini, malam yang mulia, malam yang agung, dengan membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan serta pesan-pesan keimanan ya dari yang mulia Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga apa yang kita baca bersama-sama ini menjadikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Halaman 181 baris ketiga dari atas. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid-din wa alhamana rusydan wa a'azana min syarri anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhuna al-Musaddiq radhiyallahu anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darain amin. Wa alamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid din wa alhamana rusydan wa a'azana min syarri anfusina. Berkata pengarang ini kita ya Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah olehmu wahai segenap saudara-saudara. Ma'asyiral ikhwan itu ada huruf ya yang dibuang. Wa'alamu ya ma'asyiral ikhwan, asalnya seperti itu, maka disingkat dengan dibuang huruf nidanya langsung kepada munadanya. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan. Kayak khatib itu kalau khutbah Jumat, ma'asyiral muslimin sumratal mu'minin rahimakumullah. Kalimatnya ma'asyirah, bukan ma'asyiru, bukan ma'asyiri ya. Itu kalimat panggilan, jadi ada huruf ya yang dibuat. Ya ma'asyiral muslimin wa ya sumratal mu'minin, kepanjangan enggak enak, kurang asyik. Jadi disingkat dibuat ma'asyiral muslimin sumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, itu panggilan. Kata pengarangnya ini kita Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah olehmu wahai segenap saudara-saudaraku. Jadi kita yang belajar membaca kitab beliau ya dianggap saudara ya oleh beliau Al-Habib Abdullah
Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ketahuilah oleh nanti apa yang mesti diketahui, ya ada jawabannya. Annas sholata imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Sebelum beliau masuk pada pengetahuan ya tentang apa yang ingin beliau sampaikan, maka beliau mendoakan kita semuanya. Faqahanallahu wa iyyakum fid-din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman di dalam agama, juga memberikan pemahaman-pemahaman agama kepada kalian. Semoga kami dan kalian semuanya diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa beliau, doa Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang yang belajar ya, khususnya yang membaca kitab beliau, karangan beliau, karya cipta beliau, didoakan oleh beliau. Alhamdulillah. Kita tidak hidup sezaman dengan beliau, tapi didoakan sama beliau. Ini yang doain wali, ya, wali kutub, masya Allah. Siapa yang tak kenal sama Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad? Sahibur Ratib, Ratibnya Ratib al-Haddad, selalu dibaca di majlis-majlis besar. Ya, alhamdulillah. Malam Sabtu kita di tempat Bang Jamal di Puri Beta, kita baca Ratib Atos, langsung baca Ratib Sakran, langsung baca Ratib Haddad. Tiga-tiganya dibaca. Alhamdulillah. Masya Allah. Semalam di tempat Bang Dion, ya, di majlis Ar-Raya, majlis bulanan setiap malam Kamis, ya, malam Kamis kedua. Ini kemarin mundur, di Kamis keempat. Ya, baca juga, baca Ratib Atos, Ratib Sakran, baca Ratib Haddad, disempurnain dengan baca Maulid Simkudur. Habis itu ada rezeki makan-makan sayur asem. Masya Allah, sayur asem Jojo, cuma gak membul. Kalau panas-panas. Alhamdulillah, yakin kalau kita dawamkan pembacaan itu berkah hidup kita, berkah keluarga kita, berkah anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ngapain lagi sudah ya Allah, ya. Emang tinggal nunggu doang kita, tinggal nunggu. Lagi udah malam 4, malam 5, malam 6, nunggu panggilan doang. Nunggu panggilan doang. Ya kadang-kadang yang muda juga ada yang duluan, ya kan? Yang tua belum meninggal, yang muda ketabrak mati duluan meninggal. Ya cuma enaknya kita dipanggil dalam keadaan hati kita bersih, ada amalan-amalan salaf soleh kita yang kita baca. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang ada waktu boleh, ada waktu kita kumpul, ya, kita baca Ratib. Ini Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau sahibur Ratib. Ya, doain kita nih sebelum ngaji, ya, didoain sama beliau. Faqahanallahu wa iyyakum fid-din. Semoga Allah berikan kami dan kalian semuanya pemahaman dalam agama. Orang kalau sudah dapat pemahaman dalam agama adalah orang yang baik, yang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bodoh, jahil dalam agama, air kagak ngerti, wudhu kagak ngerti, istinja cebok kagak ngerti, mandi janabah kagak ngerti, sholat kagak tahu gimana, puasa kagak tahu. Aduh, urusan-urusan agama banyak yang kagak tahu. Ini orang yang jahil. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, ya, innallaha idza arada bi'abdihi khairan faqahahu fid-din. Allah kalau pengen hambanya jadi orang baik, Allah kasih pemahaman dalam agama. Bagaimana bisa paham dalam agama? Oh, bisa duduk di tempat-tempat agama disampaikan. Kalau orang gak dikehendaki jadi orang baik, gak dikasih pemahaman agama, bagaimana caranya gak dapat pemahaman agama? Gak bisa duduk di majlis-majlis khair, majlis-majlis baik, gak bisa duduk. Alhamdulillah ini kita, hati kita dituntun, badan kita dituntun sampai di tempat-tempat yang baik. Udah baca Yasin, sholat berjamaah,
baca maulid, baca kitab, ya Allah, habis muji-muji Nabi, ya Nabi salam alaika dengan semangat. Udah yakin dah, kita gak sombong, tapi kita yakin Allah ridho sama kita. Amin. Nabi senang sama kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Cuma emang begitu, ya. Jadi sesuatu yang baik itu selalu dilingkari dengan yang tidak enak. Sesuatu yang buruk dilingkari dengan nafsu-nafsu. Kalau yang baik bawaannya berat bawaannya. Ini untung nggak hujan nih. Wah, kalau hujan nggak ada jamaah. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Galilun garra khairun min kasirin farra. Biar sedikit tapi tetap lebih baik daripada banyak tapi hilang-hilangan. Ini istiqomah ini, ya. Masya Allah. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang pengen diberikan kebaikan atau dijadikan orang yang baik, Allah berikan pahaman dalam agama. Gak mungkin kita di rumah aja dikasih pahaman dalam agama, gak mungkin. Pasti kita dituntun, hati kita dibangunin, ayo ke majlis, ayo ke majlis, bangun ke majlis, ayo ke masjid, ada majlis tuh. Dibangunin sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bangunin. Kalau Allah pengen kita jadi orang baik. Tapi kalau ingin kita jadi orang gak baik, ya Allah, beratnya di hati, beratnya di badan, beratnya di kaki, gak sampai ke tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat ilmu agama disampaikan tidak sampai. Wa alhamana rusydan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita akan kebenaran. Semoga kita yang baca ini kitab, yang dengerin, kata Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, semoga kita semuanya diberikan kebenaran, diberikan jalan yang lurus. Oh, didoain wali yang doa ini, ya, insyaallah. Wa a'azana min syarri anfusina, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita perlindungan. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah selamatkan kita min syarri anfusina, dari kejahatan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Doa Habib Abdullah bin Al-Haddad buat kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, lindungi kita dari kejahatan hawa nafsu kita. Jadi kalau hawa nafsu kita maunya kan capek begini, enak. Kalau kata hawa nafsu gini enak. Kalau kata hawa nafsu enak jalan, ya, cari tempat hiburan dan sebagainya, ya, itu hawa nafsu kita begitu. Tapi Allah selamatkan kita, ya, hawa nafsu tadi dikekang, kemudian diarahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Ketahuilah olehmu anna sholata imaduddin, bahwasanya salat yang 5 waktu itu imaduddin adalah tiangnya agama. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, salat yang 5 waktu ini adalah tiangnya agama, penopang agama. Ya, agama ini ditopang sama salat. Agama ini tiangnya salat. Kita punya agama apa? Agama kita Islam. Ya, kita punya agama kita Islam. Ditopang sama apa? Sama salat. Ya. Jadi kalau sholatnya kagak ada, berarti kagak ada tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya, ambruk agamanya. Ya, Nauzubillah min dzalik. Sama sama rumah. Ya, bikin rumah sebagus apapun, secakap apapun, kalau nggak ada tiangnya, hancur. Kita pakai nunggu lama-lama, belum selamatan juga tuh rumah udah. Itu kalau nggak ada orangnya, kalau dibawa banyak orangnya, hati itu tidak rumah gara-gara gak ada tiang. Begitu pula manusia, ya, manusia beragama ini harus ada tiang. Tiangnya adalah sholat. Berarti sholat itu penting banget, ya Allah.
Wa ajallu mabanil Islamil khamsi, dan sholat itu adalah ya yang paling agung daripada rukun-rukun Islam ya yang 5. Rukun Islam kan ada 5 ya, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaum ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, rukun Islam itu 5. Pertama 2 kalimat syahadat, lalu sholat, kemudian tunaikan zakat, lalu puasa Ramadan, kemudian pergi haji bagi yang mampu. Di antara yang 5 ini, setelah kalimat 2 syahadat, maka sholat adalah yang teragung, paling besar kadarnya sholat. Makanya orang kalau datang ke Jakarta nih, orang-orang Jawa, ya, orang-orang Sunda, orang-orang mana-mana datang ke Jakarta, ya, dia kalau ke Jakarta dipesan sama orang tuanya, oh bagaimana ke Jakarta, jangan ninggalin sholat. Di Jakarta mau bagaimana, pokoknya jangan ninggalin sholat. Orang tua kita dulu gitu, ya, mau bagaimana keadaan kita, jangan pernah ninggalin sholat. Dan kalau sholatnya udah agak benar, sholatnya udah rusak, ya udah, berarti dia membuka kunci-kunci kejahatan. Kalau orang maling, orang nyolong, orang membunuh, orang zina, orang apa, itu dasarnya nggak sholat. Dasarnya nggak sholat. Gara-gara nggak sholat, ya udah, remnya belum. Tapi kalau masih sholat, remnya masih ada. Nah, makanya orang tua pesannya tuh, lagi-lagi sholat. Wa ajallu mabadil Islamil khamsi ba'da syahadatain. Sholat itu adalah yang teragung daripada rukun Islam yang 5 setelah 2 kalimat syahadat. Ya, tetap ya syahadat itu yang nomor 1, nomor 2 adalah sholat. Karena sholat kalau tidak ada syahadat tidak sah. Orang kafir mau sholat, wajib banget sholatnya, nggak sah, nggak bermakna. Tetap harus ada kalimat 2 syahadat. Alhamdulillah, tanpa kita ucapkan kalimat 2 syahadat, pas kita lahir bapak emak kita muslim mukmin, kita pun langsung jadi muslim mukmin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih orang tua kita, bapak emak kita, mereka muslim, kita muslim. Ya, selanjutnya baru kita jalankan rukun-rukun yang lain, ya, sholat, zakat, puasa dan haji. Wa mahalluha minad din mahallur ra'si minal jasad. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa mahalluha minad din, dan tempatnya itu sholat dari agama. Posisi sholat di dalam agama itu, ini sholat posisinya di dalam agama mahallur ra'si minal jasad, seperti tempatnya kepala daripada jasad tubuh kita. Ini sholat di dalam agama seperti kepala di dalam badan. Kalau ada orang punya badan nggak ada kepalanya, bagaimana? Orang punya agama tapi nggak ada sholatnya, nggak hidup. Mayat berjalan. Ada orang nggak punya kepala, jalan, nggak mungkin. Ya, tetap dianggap mayat, nggak ada palanya. Sama dengan sholat. Ya, kalau ada orang beragama tapi tidak sholat, ini kagak sama siapa dah? Kagak kita, kagak bini kita, kagak anak kita. Kalau kagak sholat, udah mayat berjalan. Saking pentingnya itu sholat dalam agama, dia diibaratkan seperti pala dalam tubuh kita. Kalau nggak ada tangan masih mending, nggak ada kaki masih mending, nggak ada hidung masih mending, nggak ada kuping masih mending, orang berhubung masih bisa nafas, nggak ada mata buta masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada kepala, nggak bisa hidup. Kalau nggak ada kepala, sama dengan sholat. Orang punya agama tapi nggak ada sholat. Tapi di akhir zaman, sholat ini kayak orang ngangkat kapas. Enteng banget, enteng ninggalinnya. Ente kagak sholat, lagi malas sholat, berarti banget
Enteng banget berani tinggalin sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, maka sebagaimana bahwasanya tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala, tidak punya kepala, tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala, maka zalika la dina liman la sholata lahu, maka begitu pula tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholatnya. Sama, dianggap ada agamanya kalau orang nggak sholat. Makanya ada hadis Nabi SAW, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafir terang-terangan. Kalau kafir hukumnya dibunuh, nanti ada hukum meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dalam hukum agama, dia dibunuh setelah melakukan istiqamah, disuruh tobat. Kenapa nggak sholat? Males, nggak mau. Sholat, kalau nggak sholat hukumnya dibunuh, nggak mau. Bener sholat, kalau nggak sholat hukumnya dibunuh, nggak mau juga, maka dibunuh. Setelah berkali-kali diperintahkan untuk sholat dia nggak mau juga, maka hukumnya dibunuh. Dalam hukum untuk Indonesia nggak pakai hukum itu. Kalau pakai hukum itu banyak orang yang mati. Saking pentingnya tuh sholat. Kenapa orang yang tidak sholat hukumnya kafir? Imam Syafi'i mengartikan kafirnya kafir nikmat. Tapi Imam Ahmad Hambali udah kafir. Kalau nggak sholat kafir sama gimana? Orang kafir nggak sholat, orang Islam nggak sholat sama berarti. Tapi kalau imam kita, Imam Syafi'i mengatakan dia kafir nikmat, kasih sehat, umur panjang, saya kagak sholat, berarti dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berupa sehat, ada waktu, panjang umur. Tapi kalau Imam Ahmad Hambali keras, orang yang kagak sholat kafir. Yang sholat, kalau yang kagak sholat itu ternyata bini kita, anak kita, saudara kita. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi tadi itu sholat itu ya termasuk yang teragung, yang terbesar daripada rukun-rukun Islam yang 5 serta 2 kalimat syahadat. Jadi puasa kalah sama sholat. Ngeluarin zakat kalah sama sholat. Haji yang katanya ongkosnya mahal, yang katanya lagi kagak bisa berangkat buru-buru, udah daftar sekarang nih. Daftarnya sekarang, berangkatnya berapa tahun lagi? 25 tahun lagi udah berangkat. Ya Allah, saking jadi susah begitu berangkat haji. Duitnya gede, tenaganya harus sehat dan segala-galanya, tapi masih kalah sama sholat. Masih kalah sama sholat. Orang kagak sholat sekali aja berarti dia naruh kaki kanan di neraka. Udah jelas-jelas mau di neraka oleh kagak sholat. Tapi kalau kagak haji, dia tidak ada rezeki, ada uang, ada kelebihan, ya. Tapi ternyata dari pemerintah emang nggak bisa berangkat buru-buru. Dapat panggilan jalan haji, dapat panggilan ya enggak. Tapi kalau sholat nggak bisa enggak, ya nggak bisa enggak. Warada fil akhbari, kadzalika warada fil akhbar, demikian telah datang ya keterangannya di dalam hadis-hadis. Jadi ada keterangan dalam hadis bahwa sholat itu ya seperti kepala dari badan. Jadi orang yang kagak sholat sama aja nggak ada agamanya, atau ibarat orang manusia nggak ada palanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas shalah, kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kami dan kalian semuanya adalah orang-orang yang memelihara, menjaga akan sholat yang lima waktu. Didoain tuh, alhamdulillah kita tidak hidup sezaman Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, tapi didoain ke beliau. Gara-gara kita baca ini kitab,
kita didoain semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Kita butuh doa orang soleh, ya. Kita udah semangat mau sholat aja kadang-kadang bolong-bolong juga. Untuk urusan ini kita biar galak sama anak begini. Urusan ini biar galak sama begini. Bini kita udah jam 2 siang masih nonton TV aja, belum juga sholat. Komelin biar galak. Jangan pudis doang di bab langit. Udah agak ada Iya misalnya gitu. Apa galak banget. Buat urusan kalau bikin kopi aja lambat-lambat, marahnya kayak mau tahu. Makan aja bini juga buru-buru ngeluarin, marahnya kayak mau tahu. Giliran bini kagak sholat, gak berani. Masih nonton TV aja, nonton TV, angkat kayak begitu, biar galak. Maka ada perintahnya, guru Allah ada untuk sholat, di waktu saya pun perintahin sholat, waktu dia 7 tahun, anak kita. Ya, perintahin. Wadribuhum ala karbihinna wa hum 'ashrun. Pukul mereka kalau tinggalin sholat, ya. Kalau udah umur 10 tahun, maka perintahnya disuruh pukul waktu umur 10 tahun. Agak sembahyang umur 10 tahun disuruh pukul. Kalau udah umur 17, umur 20 tahun, baru kita perintah pukul. Oh, ditangkis sama dia. Sekali lagi anak kita belajar taekwondo, ditendang kita. Oh, jadi ada perintahnya, disuruh pukul ada perintahnya. Bini kita juga begitu, lembaga sholat, gak ada uang belanja, gak ada sholat, gak ada seragam majlis doang sholat kagak, omelin. Jadi kalau untuk urusan itu dulu kita biar apa? Kalau kita biar pedes. Tapi urusan yang lain biar lemah lembut. Yang susahnya begini, pas kita suruh, sholat, bapaknya agak sholat, ya. Kalau dibalikin begitu aja. Makanya kalau nyuruh kita dulu kerjain, memang kita rajin sholat, baru kita nyuruh. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizin 'ala shalah. Semoga Allah jadikan kita semuanya dan kalian orang-orang yang memelihara akan salat yang 5 waktu, al-muhibina laha, orang yang dapat mengerjakan itu salat, ya, al-khashi'ina fiha, orang yang khusyuk di dalam salat. Semoga Allah jadikan kita orang yang bisa memelihara waktu-waktu salat, bisa mendirikan salat, bisa khusyuk di dalam salat. Ada limaini 'alaiha, yang terus-menerus senantiasa, ya, di dalam sholat, di dalam memelihara, di dalam khusyuknya. Doa amin Allah bin Amir Haddad. Amin ya rabbal alamin. Fa bizalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabihi wa wasafahum wa qala 'azza min qailin hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nanti kita terangkan tentang memelihara sholat dan sholat asar. Sholat asar penting nih, ya. Ente maghrib sholat berjamaah maghrib, kan masuk tanggal dan masuk ganti hari kan mulai maghrib. Maghrib berarti ganti hari. Maghrib sholat jamaah, terus baca ratib, baca yasin, isya berjamaah, habis isya sholat lagi, ya, baca Quran, ya. Kemudian ada pengajian, ikut ngaji. Kemudian malamnya tidur, bangun tahajud. Habis tahajud baca Quran, baca sholawat. Kemudian waktu sahar istighfar. Lalu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah baca wirid, baca zikir. Kemudian sholat isya, ya. Lalu sholat duha. Cakep banget tuh. Ada pengajian, ngaji lagi. Zuhur sholat berjamaah. Pas giliran asar kagak sholat. Asar kagak sholat. Lantaran kerjaan, lantaran teman ngobrol, lantaran main dan sebagainya, asar kagak sholat. Itu yang dari maghrib, sampai isya, sampai subuh, sampai zuhur hilang semuanya gara-gara ninggalin asar. Ya, hafizu al-sholawati was-sholatil wusta. Itu al-wusta, sholat asar. Hati-hati. Ya Allah, kalau di rumah aja nggak dapat keterangan begini. Ini ulama terangin kayak begini biar kita mikir. Aku nggak main-main kalau begitu dah.
bini gua, anak gua agak soal kasar macam-macam gua gebuk. Tapi gue jangan pakai balok, mati kan. Gebuk hatinya, lu gak mikir neng, ya Allah, Allah kasih sehat, umur panjang, cakap, rezeki banyak, kontrakan banyak, mobil ada, urusan gampang semuanya, asal lu kagak sholat tuh, mikir itu gebuk pikirannya. Ya, nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, ya ilmu yang sedikit ini manfaat buat kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.